Dan jangan lupa pemilu itu dilakukan November, ketika Jokowi sudah tidak ada. Sudah lengser. Maka pengaruh Jokowi masih kuat. Ya. Tapi lagi-lagi kalau itu menarik adalah, kira-kira siapa yang nyalonin Kaisang ya? Le, Tips. ini meja kosong nih, Le. Iya. Ini nggak ada minuman, nggak ada makanan. Nggak seimbang ini dengan isu yang makin bertebaran ini, Le. Betul. Ada gelombang PHK luar biasa di berbagai sektor. Ada lagi soal obat mahal dan sebagainya. Ada lagi soal pendidikan. Nah, cuman yang kita mau bahas bukan itu, Le. Kita ini menarik nih. Ngomong apa? Ada yang melarikan diri dari Jakarta ke Jawa Tengah, Le. Kaisang, guys. Kaisang Pangarep, putra bungsu dari Presiden Jokowi. Ya. Yang tadinya kelihatannya kita semuanya berpikir dia akan turun ke gelanggang pilkada di Jakarta. Ternyata belakangan ini masuk ke Jawa Tengah. Dan menariknya, guys, di Jawa Tengah, kandangnya Banteng. Kaisang yang tidak memiliki background organisasi politik, Kaisang yang baru fresh graduate dan belajar berdagang dengan sang pisangnya yang di awal, hanya dalam tempo beberapa tahun tiba-tiba masuk ke gelanggang politik dan langsung ke gubernur, Le. Nomor 1 lagi ya? Iya, Jawa Tengah 1. Jateng 1. Nah, sekarang elektabilitasnya kemarin dia lebih tinggi tuh dari Lutfi tuh, dari Irjen Lutfi ya. Irjen Lutfi. Secara elektabilitas itu kalah, Le, dengan Kaisang. Terus lo mau pasangin apa? Kaisang sama Lutfi gitu di Jateng. Oh, kalau itu ini yang serba salah, Le. Kayak sama seperti misalnya Anies Baswedan sama misalnya dengan dari PDI misalnya menyandingkan dengan Andika. Nggak mungkin. Karena masa Panglima TNI tiba-tiba menjadi wagub? Kan udah enggak. Apapun, tetapi pasti akan dibisikin sama jenderal lainnya. Masa lu bekas Panglima mau jadi wagub? Nah, sama di Jawa Tengah, Le. Nggak mungkin Lutfi, Irjen, yang secara senioritas saja dia umurnya jauh sekali sama Kaisang. Terus Lutfinya nomor 1, Kaisang nomor 2 gitu. Itu juga nggak mungkin juga. Kayaknya Kaisang ingin nomor 1. Lu lihat. Terus lu nangkepnya apa sih? Kalau Kaisang nomor 1 di Jateng? Gue nggak menangkap itu. Gue hanya lebih membaca itu lebih seru kalau gue melihatnya dari PDIP. Ya, kandang Banteng. Artinya kandang Banteng pun tiba-tiba di Jawa Tengah berpikir lain tuh. Bisa jadi koalisi sama Kaisang tuh. Bisa. Artinya kita bisa ngebaca. Bener-bener ini yang namanya the real politik. Lu boleh misalnya berseteru di sisi yang mana, tetapi lu bisa berteman di sisi yang lain, di palagan lain. Iya. Nah, ini potretnya ini nih. Iya, enggak. Gua sih ngelihatnya gini ya. Yang pertama adalah Kaisang tuh kan, nama Kaisang tuh diedarin di mana-mana kan. Ada Kaisang di DKI, ada Kaisang di Wali Kota Surabaya, ada Kaisang di Jateng. Kan di bahasanya didadarin tuh. Didadarin di mana-mana. Gua ngelihatnya waktu itu adalah ini sebetulnya testing water gitu. Cek ombak nih Kaisang. Dan ketika sekarang muncul Kaisang yang kedua Kaisang di Jawa Tengah, gua ngelihatnya adalah berarti mesin Jokowi, mesin politik Jokowi, atau bahkan mesin politik keluarga Jokowi masih bekerja nih di Jawa Tengah. Gue melihat bukan persoalan itu, Le. Kan sebenarnya ada nggak sih korelasi antara elektabilitas dengan kapabilitas? Tidak ada hubungan. Nah, itu dia. Jadi siapa nggak kenal Kaisang? Yang kedua, untuk apalagi terlebih masyarakat Jawa Tengah, yang dimana bapaknya Kaisang, Jokowi ini Presiden Indonesia dari Jawa Tengah, Kaisang Jawa Tengah. Ya otomatis, apalagi misalnya juga kakaknya Gibran di wali kota, dan mereka semua media daring nih, ya otomatis dia elektabilitasnya ya itu kan urut-urutannya kan mulai dari popularitas,
baru elektabilitas, ya kan? Artinya elektabilitas ini dasarnya bukan kapabilitas, tapi popularitas. Nah, itulah konsekuensi logis. Konsekuensi logis dari dari iklim politik kita yang mendasarkan kepada popularitas. Nah, itu dia. Kalau kita berkaca nih. Guys, lu ngikutin nggak calon capres pilpresnya di Amerika? Gimana Trump, orang tua sama orang tua nih di sana kan, Trump sama Biden kan, Joe Biden. Begitu di dalam sebuah talk show, Biden ini tiba-tiba muncul ketuaannya nih, tiba-tiba jadi ini ditinggalin itu banyak gagap. Elektabilitas tinggi nggak? Ya tinggi lah dia orang petahana. Sama misalnya tetapi kan di sana lebih pragmatis tuh si pemilihnya kan, lebih realistis maksud gua. Dia ada sangat kesadaran juga untuk kesadaran memilih pemimpin. Iya, dalam konteks itu, tapi di Amerika juga kan ada sistem yang nggak seperti kita nih. Oh ya, jauh. Jelimet di sana. Jelimet. Yang kedua adalah di sana itu lu ngantri TPS jauh loh TPS-nya. Iya. Semua memilih di rumah kan. Iya. Nah, akibatnya yang ketiga adalah suara golputnya tinggi loh. Iya, tinggi sekali. Nah, dalam konteks Indonesia, kalau gua ngelihat salah Kaisang bukan? Enggak dong. Salah rakyat? Iya. Enggak. Kalau gua ya, munculnya. Gua beda itu. Bukan, munculnya orang-orang quote unquote yang kita ragukan, anak-anak muda yang bahasanya tokoh-tokoh yang mendadak. Kalau buat gua tuh kesalahan terbesar tuh ada di partai. Gua enggak, gua orang yang melihat bahwa kesalahan ini ada di masyarakat. Kenapa? Dampak semuanya itu bukan di partai, bukannya di siapa-siapa. Bukan. Dampaknya di publik. Sekarang orang itu muncul karena siapa? Ya karena partai. Ya, kenapa partainya nggak bikin seleksi? Nah, cuman persoalannya karena gue melihatnya lebih kepada kesadaran dari masyarakat. Ini negeri ini baik atau buruk, ya tetap aja itu ada tanggung jawab dari masyarakat. Contoh misalnya gini, di Pilpres kemarin nih kan, kita berharap tadinya kita berpikir generasi milenial dan Z itu dia tidak alergi lah terhadap politik uang dan sebagainya. Tetapi kan kemarin gila-gilaan itu. Dalam politiknya gila-gilaan. Dalam konteks money politik gue setuju tuh sama lu tuh. Itu salah rakyat. Salah kan. Tetapi dalam konteks calon, menurut gue partai kontribusinya paling besar. Kesalahan lah ya. Nah kalau partai gini, gue melihat gini, partai itu mereka itu lebih berpikir itu soal kekuasaan. Partai, iya soal menang kalah. Berarti kan di sana itu. Berarti kan partai nggak pernah ngomong soal kapabilitas dong. Terserah kalau kapabilitasnya yang dimunculin tetapi kalah kan nggak lucu. Contoh misalnya gini, Demokrat nih. Gue nggak habis pikir, kita bukan warga Amerika. Tetapi ketika Demokrat itu memunculkan Joe Biden, gue bilang gila lu. Kemarin aja turun dari pesawatnya bisa keseleo. Kemana bisa dipapah, bisa kayak gitu. Tapi ada seleksinya loh, di perwilayah itu pemungutan suara dan Biden menang. Nah di partai kita dari DPC, DPD, DPW melakukan seleksi itu enggak. Nah itu yang maksud gua. Andai kata seleksi itu dilakukan dari bawah, kemudian seleksi itu kan berarti ada faktor yang lain-lain lah, faktor menang kalah, kapabilitas. Nah, itu keren buat gua. Ada lagi yang menarik. Kenapa kecenderungan gua itu menyalahkan ke publik, termasuk kita ini? Enggak, gua. Karena kekuatan itu terbukti di kita ini, people power tuh ada di netizen, ada di publik. Contoh yang tadi kita bicara misalnya soal kasus-kasus si Sambo, kasus apa. Hancurnya di publik. Orde Baru runtuh. Publik. Nah, dalam konteks ini orang partai itu juga lahir dari publik, dari masyarakat. Nah, sehingga kalau misalnya ini seperti ini, kalau masyarakat kita kritis, nggak akan terjadi juga tuh itu. Nah, jadi bukan, kalau gue gini ngelihatnya,
publik itu hari ini suka, besok nggak suka. Ini popularitas ya. Ya. Popularitas. Kalau tidak pernah diajari nama partai, Ya. partainya tidak ada di depan untuk ngajari. Ya. Itu tadi tingkat kesukaan dan ketidaksukaan itu bisa berubah setiap saat. Sementara kekuasaan 5 tahun. Iya. Dan paling nyebelin adalah ketika berkuasa salah, partai ngomong ini tanggung jawab bersama kan tai. Gitu. Buat gue tai gitu. Enggak lah. Nah, itulah politik lah di mana-mana di dunia selalu bilang kan jangan percaya omongan politisi. Percayalah omongan kita. Lu ketika nyalonin gitu lu ngomong ayo ya seolah-olah dia setengah malaikat. Ketika salah ini tanggung jawab bersama. Iya. Sama kayak itu tuh data di hacker. Mari kita tanggung jawab. Gua tanggung jawab dulu kalau digaji itu. Nah, jadi balik lagi nih ke Kaisang. Oke. Jadi ini kita membaca walaupun itu belum clear ya. Jadi Kaisang apakah siapa yang mencalonkan dari partai politik untuk Kaisang? Kan sampai sekarang belum muncul kan. Tetapi arahnya dan itu juga yang gue baca referensinya baru dari satu survei kan. Sementara kita sekarang di Indonesia ini susah tuh ngebaca ini survei benar apa kagak nih. Ya. Dan jangan lupa pemilu itu dilakukan November ketika Jokowi sudah tidak ada. Sudah lengser. Apakah pengaruh Jokowi masih kuat? Ya. Tapi lagi-lagi kalau itu menarik adalah kira-kira siapa yang nyalonin Kaisang ya? Gua bukan isu soal Kaisang atau tidak Kaisangnya ya. Tapi apakah partai melakukan seleksi dengan baik dan benar? Jika sudah melakukan seleksi dengan baik dan benar dan kemudian nyalonin Kaisang, buat gue clear. Ya, clear. Oke. Ya, itu secara proseduralnya seperti itu ya. Nah, tetapi gue juga mau narik lagi nih, Le, ke Jawa Tengah nih, Le, khusus Jawa Tengah. Jawa Tengah ini kan kandang banteng, Le. Ya. Ganjar bisa kalah itu di Jawa Tengah. Ya. Tapi lawan partai Prabowo. Menang. Tetapi partainya menang. Nah, kita belum dengar juga nih siapa yang akan dicalonkan oleh PDIP. Bambang Pacul Jawa Tengah kuat. Bambang Pacul bisa jadi. Atau bisa jadi FX Rudi. Jadi kalau gua ngelihatnya gini, pemilihan kepala daerah itu identik dengan pemilihan presiden. Pendekatannya menjadi personal, bukan urusan partai gitu. Ya. Jadi apakah partai berpengaruh? Iya berpengaruh. Signifikan nggak? Tidak. Oke. Jadi kalau gua ngelihatnya, gua sih masih berkeyakinan bahwa PDIP kali ini akan all out nih di Jawa Tengah. Ya. Dia tidak mau dipermalukan seperti halnya Pilpres. Ya. Kalau gua ngelihatnya seperti itu. Nah, kedua kita juga menunggu juga statementnya Kaisang nih. Dia juga belum mengatakan bahwa dia. Kan dia ngomong kejutan Agustus. Iya, kejutan Agustus. Kita tunggu nih Kaisang di Agustus ini nih. Siapa tahu dia tiba-tiba sama Sohibul Iman. Oh, wah itu luar biasa itu. Jateng. Iya. Di DKI. Ya kita lihat lah. Oke, Le. Kita tunggu, guys. Kaisang. Nunggu Kaisang apa? Tunggu Kaisang. Nah, tapi kita tidak nunggu sang pisangnya ya. Saya bangga, saya resah, saya Indonesia. Kalian?